3 SMP. Karena bapak saya nggak mampu, bapak saya meninggal dunia, jadi saya jadi tulang punggung keluarga. Saya mulai bekerja keras untuk membantu membiayai hidup orang tua saya. Ya, saya ini bersepatu, jual koran, jual salami, jual somai keliling, jual asongan, ya sampai saya dikenalkan multilevel marketing. Alhamdulillah berkat multilevel marketing ini kehidupan saya berubah drastis. Ya, tadinya semua aset saya, kekayaan saya, jujur itu 100% dari multilevel marketing. Nih jujur ya. Jadi multilevel marketing kan banyak orang yang nggak suka ya. Yang nggak suka multilevel marketingnya. Sebenarnya multilevel marketing itu adalah konsep pemasaran. Pemasaran suatu produk, barang sampai ke konsumen. Itu asli namanya multilevel marketing seperti itu, Pak. Multilevel marketing itu udah berdiri dari tahun 1954. Jadi udah lama banget, ya, udah banyak banget. Tapi konsep pemasaran ini sering kali disalahgunakan, ya, dengan oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab, sehingga konsep pemasaran ini dicap jelek. Kalau ada orang kenal multilevel pasti dicap jelek, multilevel lagi. Sebenarnya multilevel ini sangat bagus karena banyak di multilevel ini harga martabat orang ini terangkat, ya, untuk penghasilan income tercepat. Penghasilan tercepat ini modalnya ringan, murah, hanya lewat multilevel marketing. Nah, tapi disalahgunakan. Datalah bisnis yang nggak karuan, BO, investasi segala macam. Nah, namanya multilevel marketing itu yang asli, itu yang real, itu dia harus ada barang, harus ada produk. Jadi uang yang kita keluarkan itu harus sebanding barang yang kita dapat. Tapi kalau misalnya uang yang kita keluarkan tidak sebanding dengan barang yang kita dapat, manfaat yang kita nggak dapat, itu jelas pasti itu manikin. Ya kan? Makanya supaya kita nggak terkecoh untuk memilih network marketing yang baik dan benar, maka saran saya pilihlah 4 pilar di dalamnya. Yang pertama, kita harus kenal dulu profilnya, ownernya siapa. Kita cek dulu dia amanah nggak, jujur nggak, segala macam nggak, bener nggak, sepak terjangnya gimana. Jadi bukan kita sembarang lihat owner multilevel ya, Pak. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu bisa ngelihat saya, akses saya di Google bisa lihat Daud MSI, Muhammad Daud MSI. Bapak lihat di mana-mana, lihat tetangga saya, kanan kiri saya, kerabat saya, saudara saya, teman saya, dicek orangnya gimana. Soalnya apa? Karena kita ingin berbisnis, itu kan harus ada namanya pemimpin. Pemimpinnya benar-benar pemimpin ya. Takutnya apa? Takutnya ketika kita udah hubungan dengan manusia, udah ngajak aja, perusahaan hanya bertahan sebentar, tutup, hanya nyari uang sesaat, ownernya itu banyak, Pak. Di luar sana banyak. Yang akhirnya network marketing hanya bertahan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun tutup. Akhirnya apa? Kita jadi korban. Sehingga apa? Ketika kita di lapangan belum sampai puncak kesuksesan, baru setengah, ada seperempat, ada ini segala macam, udah ditinggal ownernya, bener nggak? Ya. Perusahaan tutup, perusahaan nggak tahan lama, alasan properti, alasan segala macam. Ini kebanyakan. Itu berarti niat ownernya ketika buat multilevel itu hanya untuk mencari memperkaya diri sendiri. Nah, jadi kita harus lihat ownernya gimana. Bukannya saya menganggap diri saya baik, benar nggak? Ya Pak, manusia itu pasti ada kekurangan. Saya manusia lemah, manusia banyak dosa. Tapi alangkah lebih baiknya kita cek dulu siapakah ownernya. Yang kedua, lihat dulu profil perusahaannya, legalitasnya. Ya kan, kantornya kantornya jelasnya. Kantornya di mana? Siapa tahu kantornya di awan-awan, di angkasa, kan banyak. Banyak loh, Pak. Tahu-tahu kantornya di rumah atau di mana, itu harus lihat kantornya. Kantornya lihat, legalitasnya harus dilihat juga. Perizin-izinannya semua dilihat. Jadi kalau misalnya network marketing itu nggak harus bukan hanya izin PT aja ya. Kalau izin PT gampang, Pak, semua orang bisa buat PT. Benar nggak? Sekarang apalagi biaya PT murah sekali, paling 3-4 juta jadi, ya Pak Rano.
3-4 juta jadi Pak PT. Gampang. Website multilevel gampang dibuat. Benar nggak? Jadi izin itu bukan hanya PT aja, tapi harus lihat selain PT apa? Dia harus mengantongi surat SUPL. SIUP sama SUPL berbeda ya Pak. Kalau SIUP itu ya ada di PT. Nah, SUPL itu harus terdaftar di Departemen Perdagangan. Nah, yang lebih lengkap lagi, kalau dia benar-benar mengantongi surat SUPL, pasti dia harus masuk namanya asosiasi. Di Indonesia ada namanya Asosiasi Multilevel Marketing, itu yang diakui negara Indonesia, itu ada 2. Yang pertama APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, yang kedua AP2LI. Ya, lebih dari itu nggak ada, cuma 2 yang diakui negara, itu ada 2, APLI sama AP2LI. Kalau network marketing itu udah masuk antara 2 ini, APLI atau AP2LI, itu kita jangan lihat legalitasnya, pasti legalitasnya udah aman. Ya Pak, pasti aman. Kenapa? Karena mau masuk asosiasi APLI atau AP2LI itu daftarnya itu bukan sembarangan. Izinnya, ininya, segala macam, surveinya segala macam, baru mendapatkan anggota APLI atau AP2LI. Nah, sama kayak kita buat paspor ya Pak. Mau buat paspor, kalau mau buat paspor apa persyaratannya Pak? KK, KTP, ijazah, akte kelahiran, baru punya paspor, betul? Nah, kalau nggak ada semua itu bisa buat paspor? Nggak bisa, pasti nggak bisa. Begitu juga kalau mau izin masuk APLI atau AP2LI, semua harus lengkap. PT-nya, kantornya, domisilinya segala macam, SIUP-nya, SUPL-nya segala macam. Jadi kalau udah ngantongi APLI atau AP2LI pasti semua lengkap. Sama seperti ini, kita punya paspor, udah pasti punya kakak. Nggak mungkin orang punya paspor nggak punya kakak. Kita punya paspor, otomatis punya akte kelahiran. Kita punya paspor, otomatis punya ini KTP. Benar nggak? Jadi jangan tanya, kalau udah nunjuk paspor, mana kakaknya, KTP-nya mana, kan lucu. Pasti ada semuanya. Kenapa? Untuk membuat paspor itu butuh semuanya. Nah, kalau saya singkat aja, kalau lihat multilevel marketing, kamu terdaftar nggak di APLI atau AP2LI? Oh, terdaftar. Dicek di websitenya, benar nggak? Benar nggak? Jangan-jangan hanya editan, jangan-jangan hanya omongan aja. Nah, kalau kita bisa dicek di website APLI, kita bisa, kebetulan Basu ini masuk ke APLI. Nih, di sini kan cek APLI, web APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Nah, di sini kalau bisa lihat keanggotaan terdaftar. Nah, di sini ini multilevel yang terdaftar di APLI. Nah, ya, nah ini termasuk Basu ada. Nah, termasuk ada. Jadi kalau udah masuk APLI itu berarti tidak diragukan lagi perusahaannya. Pasti dan pasti profil perusahaannya lengkap, jelas, kantornya jelas. Masih ya Pak, Bu? Ya. Nah, kalau udah terdaftar di APLI ya. Nah, Basu ini berdiri, benar kata Bapak ya. Basu ini baru berdiri ini tanggal 8 April. Ya, 8 April, tepatnya tanggal 17 Ramadan. Posting pertama tepatnya pada Nuzul Quran. Nah, itu Pak, Nuzul Quran. Jadi saya ngambil keberkahannya. Amin. Nah, nama PT-nya adalah Berkah Amanah Selalu. Ya, Berkah Amanah Selalu. Mengapa saya ngambil nama Berkah Amanah Selalu? Itu ada nama, artinya Pak. Karena Pak, kata-kata itu kan doa. Ya. Benar nggak? Kata-kata itu adalah doa. Makanya saya ngambil berkah itu kenapa? Kalau orang sukses itu belum tentu berkah. Benar nggak? Orang sukses belum tentu berkah. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir, orang dekat dengan Allah atau enggak dekat dengan Allah pasti akan diberi kesuksesan. Karena kesuksesan itu bukan milik semua orang. Betul nggak? Suatu contoh, Pak Uci